Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Sancang Rahayu. Saudara-saudara, sebangsa setanah air, khususnya pelaku ekonomi rakyat kecil, UMKM dan sektor informal yang saya hormati dan saya cintai. Pagi hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, kita melakukan Zoom meeting dialog interaktif Presiden GBN dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia dengan topik yang sangat keren. Kenapa saya tulis dalam bahasa Inggris? Karena saya tidak ingin bangsa dan rakyat ini tidak keren. Saya juga tidak ingin bangsa ini tidak bermartabat di mata bangsa lain. Kita semua juga tidak ingin bangsa ini terus-menerus didera sebuah realitas yang tidak sejahtera dan berkeadilan. Topiknya adalah do you want common people? Apa yang dimaui rakyat dan bangsa ini? Menurut saya jawabannya hanya satu, hidup sejahtera dan bahagia. Kalau dalam bahasa Jawa itu kasutanan menurut Ronggo Warsito. Jadi hidup ini yang penting sejahtera dan bahagia. Kita ingin mengingatkan kepada para pemegang policy, para elit, para pemimpin, para pengusaha besar konglomerat, bahwa rakyat pada dasarnya tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh para elit politik, elit pemimpin, termasuk konglomerat, pengusaha besar dan pengusaha menengah. Para tokoh yang dimau rakyat hanya satu, sejahtera, keadilan. Oke, Bapak sekalian yang saya hormati, ini sudah hadir. Saya sapa dulu Saudara Panji Wibisana dan Bu Indah dari Subang, Jawa Barat. Monggo Pak Panji atau Bu Indah menyampaikan unek-uneknya. Apa saja disampaikan, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak apa-apa tanggung jawabnya Presiden GBN. Silakan Pak Panji disampaikan. Silakan Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Wibisana dari DPD Apli Kabupaten Subang. Di pinggir saya Ibu Lena Marwati. Salam untuk semuanya. Saya senang Pak bisa hadir dengan Bapak di acara Zoom meeting yang saya simak dari tema di atas apa yang diinginkan oleh orang biasa. Nah ini otomatis ini berkaitan dengan anggota, dengan pengurus juga ya, berkaitan. Nah, apa yang Bapak sampaikan Pak di video-video sebelumnya, sebetulnya itu sudah mewakili Pak. Yeah. Jadi yang dirasakan oleh orang-orang biasa, terutama para pedagang kaki lima, di suasana PPKM saat ini yang terus berkepanjangan, ini otomatis adanya penurunan Pak penghasilan. Bahkan yang terburuknya adalah gulung tikar. Yeah. Memang masih banyak yang bertahan dari beberapa tempat, namun ini di hampir 50% gulung tikar Pak. Yeah.
dan yang sisanya omsetnya menurun. Menurunnya berapa persen tuh Pak Panji? Kalau saya lihat dari sisi perbankan ya Pak, kolektabilitas atau kelancaran dari. Ya, lanjut Pak Panji. Halo? Oke, sambil nunggu Pak Panji sambung lagi, silakan. Saya persilakan dari Bengkulu, Pak Amron, untuk menyampaikan kenyataan yang ada di Bengkulu dan harapan masyarakat dan rakyat Bengkulu. Silakan. Itu ada kenaikan. Di kondisi normal sebelumnya juga lainnya lembaga di bidang perbankan kondisinya sama. Jadi harapannya Pak Panji apa terhadap sinyalnya buruk? Sinyal buruk Pak, maaf. Ya, harapannya Pak Panji apa? Singkat aja. Harapannya apa Pak Panji terkait dengan kondisi hari ini dan ke depan? Garis besarnya Pak, ini PPKM segera berhenti. Oh gitu. Sebetulnya saya juga korban PPKM Pak, saya pribadi. Ya. Saya keluar dari pekerjaan Pak. Oke, PHK ya. Karena PPKM. Oke. Tapi saya sudah pernah mendapatkan data ternyata lembaga itu juga sama. Oke. Yang keduanya dikarenakan ini imbas PPKM, otomatis modal yang mereka punya saat ini udah kegerus Pak. Ya. Nah, otomatis ada dana segar ya, dana pinjaman Pak. Ini pun juga yang mudah untuk diberikan dari sisi persyaratan. Oke, terima kasih Pak Panji. Salam buat kawan-kawan di Subang, Jawa Barat ya. Udah, salam buat teman-teman di Subang, Jawa Barat. Silakan Pak Amron dari Bengkulu. Silakan Pak Amron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu, Pak. Malam gunanya tidur. Ya, kami mewakili dari para pedagang kaki lima. Sebenarnya ya tidak ada masalah apapun yang kira itu terserah kepada seperti apa pemerintah ingin apa, mau melakukan apa, itu kami juga nggak terlalu begitu ini. Jadi intinya kami di perwakilan dari pedagang kaki lima yang ada di Provinsi Bengkulu, memang situasi pandemi sampai saat sekarang ini ya sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi sudah terwakilkan oleh Pak Ketum sendiri, dan setiap apapun yang telah disampaikan oleh Pak Ketum baik itu di Facebook dan di Instagram itu sudah pernah kita sampaikan juga, dan kita share ke seluruh rekan-rekan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi tapi kenyataannya ya seperti inilah, tanpa ada yang bisa dilakukan, itu baik pemerintah ataupun apapun ini, seakan-akan nggak ada yang merespon. Kami dari Bengkulu ini boleh dikatakan ya apa itu namanya, untuk melakukan pendampingan terhadap pedagang kaki lima, seperti pendampingan untuk mengajukan bantuan UMKM ke apa sebagai itu sudah kita lakukan, tapi tidak semua yang dapat tersalurkan. Kami berharap kepada pemerintah terkait itu, kalau kita jangan tebang pilih lah untuk hal-hal menyalurkan berupa bantuan ataupun apapun itu terhadap masyarakat yang ada ini. Ya kami dari Bengkulu ini adalah bagian dari NKRI juga nih Pak. Jadi
bukan boleh dikatakan bukan provinsi yang tersisih, tapi memang provinsi ini provinsi yang diketahui orang adalah provinsi Bengkulu ini adalah penjahit bendera merah putih, itu Pak. Betul. Gitu. Jadi dalam hal ini kami juga walaupun gimana ya udah capek menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi boleh dikatakan tinggal pasrah apapun yang akan dilakukan, baik itu dari manapun itu yang terkait dalam pemerintahan ini. Ya kami sudah enggak ini lagi lah, mau berbuat apapun yang apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan diperbuat, apapun yang ini ya kami tinggal menerima dan menunggu apapun itu. Begitu Pak Ketua. Harapan Pak Amron melihat kenyataan hari ini, PPKM terus diperpanjang, pemerintah tidak memberlakukan lagi kebijakan stimulus ekonomi bagi rakyat, serta para konglomerat pengusaha juga menahan diri. Harapannya apa Pak Amron dalam situasi seperti itu? Di Provinsi Bengkulu ini, terutama saya selaku mewakili daripada UMKM, yaitu kelas damping daripada pedagang kaki lima yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kami berharap kepada pemerintah, ya sudahlah, tidak usah lagi terlalu inilah untuk masalah PPKM ini apa sebagainya. Pikirkan masyarakat kami yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kalau bisa PPKM itu jangan ada lagi, karena kami ini mencari sesuap nasi bukan untuk mencari kekayaan, untuk tutupi anak, istri, dan menyekolahkan anak-anak yang ada di tanggungan di dalam keluarga. Kami berharap pada pemerintah ke depannya agar PPKM ini boleh dikatakan hentikanlah sampai saat ini, jangan lagi dilanjutkan ataupun jangan lagi diperpanjang. Begitu harapan kami, Bang. Oke, terima kasih Pak Amron. Salam buat kawan-kawan di Bengkulu. Sehat-sehat selalu. Taati protokol kesehatan dan komunikasi dengan semua pihak yang ada di Bengkulu, baik pemerintah maupun swasta. Salam buat kawan-kawan di Bengkulu. Silakan dari Sumatera Selatan, Pak Armoko. Ya Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai dan kesehatan selalu menyertai kita. Baik, harapan kami dari DPD APLI Kota Palembang, ya pertama cukup sudah atau hentikan PPKM, nggak usah diperpanjang lagi. Kami sudah malas dengan keadaan ini sejak PSBB berlaku sampai PPKM sekarang. Dan puncak kesabaran daripada rakyat di Palembang ini sudah tidak bisa kita tahan-tahan lagi. Kita harapan dari untuk nasional Bang, tolong sampaikan kepada Pak Presiden, tolong hentikan PPKM, sudah cukup. Yang pertama, kami tidak mau tahu apa yang diberikan oleh pemerintah ini, ini banyak sekali program-program, tapi tidak menyerata dan benar kata Bapak dari Bengkulu tadi, Pak Ketua dari Bengkulu, tidak merata bantuannya, hanya tebang pilih. Jadi tidak tepat sasaran lah untuk bantuan daripada UMKM atau BPUM itu. Yang pertama. Yang kedua, harapan kami Bapak Ali akan menjadi Menteri Perekonomian yang akan datang, sehingga akan tahu, ya kan? Karena yang tahu PKL dan UMKM ini ya memang tahu. Ya satunya Bapak Ketum, Bapak Dr. Ali sudah dari 10 tahun yang lalu sudah tahu betul apa masalah yang ada di pelaku usaha atau PKL yang ada di Indonesia. Tentu harapan kami memang harus memang orang-orang yang mengerti dan tahu persis permasalahan sehingga terpecahkan masalah ini. Nah ini hanya menunggu momentum waktu Pak Ali. Nanti kalau perlu DPD seluruh Indonesia atau DPW seluruh Indonesia akan merekomendasikan. Dari DPD, DPW merekomendasikan untuk mendeklarasikan Bapak Ali sebagai calon presiden atau minimal Menteri Perekonomian Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita, Pak. Iya, Armoko. Palembang ini kan tempatnya orang kaya. Benar, Pak. Pengusaha, hari ini para penguasa juga banyak dari Sumatera Selatan. Bagaimana selama pandemi COVID-19 ini peran dan kontribusi para orang kaya Palembang sama para penguasa dari Palembang, Armoko, terhadap rakyat di Sumatera Selatan? Ya, kalau kita lihat sekarang kondisinya, Bang, benar kata Abang, para konglomerat, pengusaha, penguasa itu menahan diri, menarik diri. Tidak secara terang-terangan untuk bersama-sama. Kemarin ada sempat 2 triliun yang masuk daripada
Akiditio, ya kan, seorang Tionghoa, ternyata itu hoax yang mengakibatkan kegaduhan di Sumatera ataupun di Indonesia. Tapi setelah terjadi itu Bang, ada kemarin 2M bantuan dari para keluarga besar Tionghoa Sumsel, pengusaha-pengusaha dan termasuk warga Tionghoa, 2M tapi bukan bersifat uang Bang, tapi bersifat oksigen, peralatan kesehatan dan lain-lainnya. Ya gini Moko, Palembang ini kan tercatat ada Hatta Rajasa, ya. Mantan Menko Perekonomian, ada Ketua KPK, Ketua Mahkamah Agung, ya, dan termasuk beberapa pejabat teras di Republik ini kan dari Sumatera Selatan. Kalau mereka gimana keperbiakan kepada rakyat? Mereka ini kan penghasilannya besar. Apakah muncul ke rakyat bawah dari kampung halamannya atau tidak, Moko? Nah, kalau sampai saat ini kita lihat belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Daripada orang-orang besar yang ada di nasional Indonesia untuk balik ke Sumsel memberi atau ya katakanlah membagi-bagikan sembako saja belum terlihat, Bang. Nah, harapan antum terhadap orang-orang Sumatera Selatan yang hari ini jadi penguasa di Republik ini apa? Cuma satu, Bang, wujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nanti saya sampaikan itu kepada para pejabat, mantan pejabat, para pengusaha yang berasal dari Sumatera Selatan. Terima kasih, Pak Moko. Salam buat kawan-kawan Palembang dan Sumatera Selatan. Silakan Saudara Subagio dari Mojokerto, kampung halaman saya Mojokerto, Jawa Timur. Silakan Pak Bagio. Pak Bagio, on. Silakan Pak Bagio. Ya, siap. Monggo, sampaikan. Apakah Mojokerto aman-aman saja, baik-baik saja, atau sungai kali kering atau gimana, Pak Bagio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Ketum. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Kula Subagio, domisili Mojokerto. Bergabung ingin menyampaikan perihal kondisi di Mojokerto. Ya, mau ngomong Pak Bagio. Terdengar nggih? Nggih. Ya kamu suruh lu pesannya. Yang penting rakyat Indonesia harus bahagia. Bentar, iya. Pak Mega, Pak Bagio dulu dari Mojokerto, nanti ada gilirannya ya. Silakan Pak Bagio. Iya, terima kasih Pak Ketum. Ini untuk kondisi Mojokerto sampai saat ini memang nopo nggih. Dalam tataran semua pedagang niki ngalami krisis. Ya. Krisis niki kekurangan semuanya karena penghasilan pun berkurang, sedangkan harus nunggu gerobaknya, nunggu apa dagangannya, tidak ada pembelian. Artinya dan begitu perekonomiannya sangat turun drastis. Nah, yang kalau tempat kebetulan kan tempatnya mangkal ojek online, ini juga semuanya niku podo sambat. Ya. Podo sambat artinya mereka nggih sama, perutnya kosong karena penghasilannya sudah tidak sesuai. Dan penghasilan untuk dibawa pulang niku hampir nggih untuk keluarga sangat minim ngoten. Iya. Harapan Pak Bagio terhadap kebijakan PPKM seperti apa, Pak Bagio? Menawi untuk kebijakan PPKM di wilayah Mojokerto ini sangat minim. Artinya pemerintah kayaknya kurang peduli deh. Pemerintah ataupun pejabat ataupun pengusaha kepeduliannya tidak ada ini di Mojokerto. Birokrasinya ruwet, kakek nobraan, jalannya ditutup kabeh, lampu dimatikan, lampu jalan dimatikan,
terus banyak hal, tapi kepeduliannya tidak ada sama sekali. Bansos juga untuk di Kabupaten Mojokerto malah belum ada yang turun. Kemarin malah dari informasi teman itu anak-anak yang ditinggal orang tuanya meninggal karena COVID itu belum tersentuh untuk bantuan. Ya. Pola-pola pejabat ataupun pengusaha yang tidak mau tahu urusan rakyat kecil yang ngeten iki. Ya mungkin nek Mojokerto disuruh perang, siap perang di CI lah. Nggih, siap perang aja niki. Penguasanya ndak mau tahu ya ngeten iki. Ya. Kalau harapan Pak Bagio PPKM ini pasca tanggal 30 Agustus besok inginnya diperpanjang atau dihentikan, Pak Bagio? PPKM saya tidak tahu, tidak mau tahu urusan PPKM ataupun apa. Bah itu kebijakannya pemerintah sih modelnya apa. Yang penting perekonomian ini diperhatikan. Ya. Itu kan kebijakannya pemerintah, penguasa aja. Tapi perekonomiannya dikai solusi. Ya nopo iki carane nguripi wong cilik. Nek perekonomian wong cilik gak dipikirno, hanya apa yang kayak aturan-aturan sing diperpanjang ya terserah. Itu tadi loh, siap segalanya nek dikongkon maju perkara ekonomi nih. Okay. Kondisi masyarakat di Mojokerto gimana Pak Bagio? Sudah banyak yang nggak bisa makan atau berasnya masih melimpah ruah gitu? Nah, kalau di desa ya, sekarang memang ada yang panen pertaniannya, tapi kalau di daerah perkotaan kan hampir sama, hanya mengandalkan kan perdagangan dan ekonomi. Apa ya, Mojokerto ini kan kota transit. Oke, matur suwun Pak Bagio, salam buat teman-teman di Mojokerto ya. Sehat-sehat selalu. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, kalau di matur suwun. Oke, matur suwun. Silakan Mbak Kendedes. Masih on Mbak Kendedes? Masih Pak. Monggo. Silakan Mbak Kendedes. Ya. Bagaimana? Ya, dalam kondisi situasi keadaan pandemi seperti ini yang long pandemi ya, hampir mendekati 2 tahun kita Indonesia maupun dunia mengalami hal ini. Tapi mungkin kalau dilihat berita-berita yang di luar bahwa mungkin Indonesia yang paling lama untuk pandemi ini. Yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia adalah Indonesia ini masyarakatnya kuat-kuat kok. Mereka tuh bisa mencari solusi dalam hal bertahan hidup. Kalau dilihat bahwa Nusantara Indonesia ini masyarakatnya bisa bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan toleransi di antara sesama, mungkin ini bisa lebih cepat untuk penyelesaian pandemi COVID ini di Indonesia. Di luar daripada adanya keuntungan-keuntungan daripada hal-hal tersebut yang memang kita tidak bisa bicara benar atau salah yang telah diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Tapi mungkin pemerintah sudah berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat di Nusantara. Yang memang artinya bahwa bantuan itu mungkin ada yang tidak tepat sasaran, bantuan itu terpotong di tengah jalan, yang akhirnya yang harusnya dapatnya 300.000 mungkin sampai ke bawah hanya 10.000. Ini yang harus dihabiskan kan pemotongan di jalannya, tetapi bukan daripada yang pemerintahnya langsung tersorot gitu. Saya sih melihat bahwa daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah semaksimal mungkin. Hanya memang oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi ya yang harus diperbaiki adalah sifat dari manusianya itu sendiri yang harus ditimbulkan bahwa kita punya Pancasila.
kalau kita punya menanamkan Pancasila di dalam diri kita, bahwa kita ada semua, mungkin rasanya korupsi itu nggak terlalu besar gitu loh. Tetap korupsi tetap ada, tapi paling tidak ada toleransi lah sedikit gitu loh, bahwa yang membutuhkan itu yang di bawah, bukan yang kaya gitu. Jadi itu aja sih Pak Pres yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa juga membantu yang di bawah, bahwa kita masih butuh bantuan dan atensi dari pemerintah untuk bantuan dan perhatian terhadap kami yang ada di bawah, paling seperti itu. Jadi PKL dan UMKM dan pedagang pasar lainnya itu mereka bisa hidup. Intinya kan itu, kita bisa hidup dulu, bagaimana kita tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Tapi dalam satu hal di sini yang saya yakin, bahwa Nusantara Indonesia masyarakatnya itu kuat untuk menghadapi pandemi seperti ini, yang long pandemi. Itu aja sih dari saya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendedes dari DKI Jakarta. Silakan Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Suhermawan. Ya, terima kasih Pak Ketum. Ya, terima kasih Pak Ketum. Mohon disebutkan dari sini mana? Saya mau menyampaikan, saya dari Palembang, dari divisi Palembang, Sako. Ya. Saya mewakili teman untuk menyampaikan inspirasi. Banyak kekurangan di kalang bawah di sini, Pak Ketum. Ya. Terutama dana-dana bantuan UMKM nggak tersalurkan di sini. Nggak tersalurkan itu maksudnya salah sasaran atau yang kaya menerima, yang berhak tidak menerima? Pak itu salah sasaran. Salah sasaran. Iya, itu kebanyakan di daerah sini Pak Ketum. Nah itu. Sedangkan kalau karena dampak PPKM ini kan banyak yang minim, kekurangan di sini. Nah, itu kan saya sudah survei ke kecamatan ini, itu minim semua rata-rata. Karena dampak PPKM sekarang ini, ya sudah hampir 2 tahun ini. Alhamdulillah kan mereka sempat punya inisiatif sendiri, kan punya pola pikir sendiri untuk bertahan hidup di dagang kecilan ala kadar, itu aja mereka. Tapi kan mereka sering mengeluh kadang kayak sekarang ini tentang ekonomi menurun, pendapatan penghasilan kurang, tenaga kerja banyak diberhentikan. Nah, jadi mereka cukup bisa bertahan untuk berdagang. Sedangkan sekarang ini perdagangan ekonomi kita menurun, minim. Nah, dari situlah mereka jadi ngeluh. Jadi istilah mereka bertahan hidup hanya dengan berdagang sekarang ini, rata-rata semua untuk di daerah Perumahan Sako ini di Palembang nih. Terus harapannya Pak Suhermawan terhadap kebijakan negara hari ini, kan orang sana banyak yang kaya Pak Suhermawan. Orang Palembang ini kan ya, memang kaya, gitu. Ya, banyak yang kaya, tapi kurang. Kurang apa? Kalau harapan saya itu sebenarnya kurang perhatian mereka tuh kepada yang bawah, Pak Ketum. Oh, itu yang kurang perhatian banyak bawah. Kurang perhatian pada yang bawah, apalagi sama yang ekonomi menengah ke atas, kurang menengah ekonomi bawah, kurang, apalagi sama PKL. Sekarang ini kan PKL kan juga banyak yang rugi sekarang ini, karena kan banyak yang gulung tikar, tutup kan, nggak bisa jual lagi sekarang karena dampak sekarang. Hampir rata-rata sekitar 70% yang mengalami kebangkrutan. 30% masih bertahan seperti biasa. Oke, terima kasih kawan ya. Salam buat kawan-kawan di Palembang ya. Ya, sampai itu. Ya, terima kasih. Silakan Saudara Kabul. Masih on Pak Kabul? Saudara Kabul? Halo Pak Kabul? Saudara Kabul masih on? Kita tunggu. Silakan Pak Muharoji dari Kota Bengkulu. Pak Muharoji silakan. 13.
Apa? Silakan Pak. Memang didadakan Pak, kita baru di WAKD. Apa? Perjanjian teman balik ya. Silakan Pak Muharuji. Juga. Silakan Mbak Mega Wulansari dari DKI Jakarta. Halo? Halo, silakan Mbak Mega Wulansari. Belum bisa on juga. Halo, ya Tum. Silakan. Silakan Mbak. Silakan Mbak Wulansari. Gitu ya. Halo? Mbak Mega Wulansari. Atau silakan dari Bangka ini, ada PKB Kabupaten Bangka ini, siapa ini? Silakan Pak. PKB. Salah. Kok tidak berubah? Silakan. Silakan dari Bangka. Bangka Belitung. Halo? Ya. Bentar, Pak. Ini kemajuan teknologi secanggih apapun tetap tidak bisa dijadikan andalan dan tidak boleh mengendalikan kehidupan. Silakan dari Bangka, sudah on? Atau Bu Ida dulu dari Sukabumi, silakan Bu Ida. Bu Ida Purnamasari. Silakan. Selamat pagi Ketum. Selamat pagi. Silakan mengenalkan diri Pak. Dewan Pimpinan Daerah APLI Kabupaten Bangka, bukan dari PKB, tadi salah Ketum. Ya, yang tercantum di layar TV PKB Kabupaten Bangka. Ya. Belum dirubah ya, belum. Saya dengan M. Niko Supriyono, Ketua. Kebetulan didampingi oleh bendahara kita. Dan sebentar lagi hadir Sekretaris Ketum. Ya. Silakan Pak Niko disampaikan. Ya. Kondisi saya sampaikan kondisi saat ini Ketum. Ya. Terutama kondisi PPKM. Kebetulan di Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka PPKM diperpanjang sampai tanggal 6 September. Ya. Kemudian kemarin kebetulan kita bertemu dengan para pedagang, terutama pedagang pasar malam ya. Pedagang pasar malam ini tampaknya sulit untuk menjalankan kewajibannya melaksanakan pasar malam karena PPKM. Dan ini kita masih coba perjuangkan bisa atau tidaknya pedagang pasar malam itu untuk berjualan kembali. Karena banyak yang ditutup di Kabupaten Bangka. Nah, mengenai pedagang-pedagang lain, pedagang kaki lima ini juga masih banyak yang tutup karena penghasilannya makin merosot, jadi nggak bisa menjalankan usahanya. Betul. Berapa persen Pak yang tutup Pak? Bagaimana Ketum? Yang tutup berapa persen kawan-kawan di Bangka? Kalau untuk pasar malam itu 75% tutup. Ya, 75% tutup. Kalau untuk pedagang kaki lima sekitar 35% tutup. Ya. Harapannya Pak Niko terhadap kebijakan pemerintah ini seperti apa Pak? PPKM berhenti atau lanjut Pak? PPKM diperpanjang sampai tanggal 6 Ketum, 6 September. Bukan, harapannya Pak
risiko terhadap kebijakan PPKM yang memberikan dampak buruk kepada ekonomi rakyat ini seperti apa? Dilanjutkan atau dihentikan pasca tanggal 6 September? Dihentikan, Ketum. Dihentikan. Ya, ini banyak ketakutan masyarakat untuk menjalankan tugasnya, terutama mencari nafkah itu. Oke, terima kasih Pak Niko. Salam buat kawan-kawan di Bangka Belitung ya. Siap, Ketum, siap. Ya. Silakan. Masih mengikuti kita. Ya, silakan Pak Saparudin. Silakan Pak Saparudin dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum dan semua teman-teman APLI se-Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saparudin. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi kita masih sehat termasuk para PKL, dan kemarin kita dapat bantuan berupa sembako dari pemerintah provinsi sebesar 1.000 paket. Itu yang kita bagikan ke teman-teman yang ada di PKL di Lombok Barat. Tapi yang jelas itu satu hal yang sangat luar biasa di saat seperti sekarang ini. Tetapi memang harapan kita semoga pandemi ini cepat berlalu, harapan kita. Ya. Dan khusus untuk Lombok Barat sendiri, alhamdulillah kondisi kita masih stabil juga. Tetapi yang namanya pandemi saya rasa di mana-mana sangat berpengaruh terhadap kondisi para PKL dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Yuk lanjut Pak Saparudin. Baik. Kondisi saat ini memang untuk wilayah para PKL yang ada di Lombok Barat, memang dari beberapa titik yang kita pantau, yang paling riskan itu adalah para PKL yang ada di pesisir, yaitu di daerah pariwisata. Karena para PKL yang ada di pinggiran pantai, sepanjang pantai Pulau Lombok Barat itu, mereka sangat menjerit sekali. Karena pariwisata benar-benar anjlok, bahkan tingkat hunian hotel itu hanya sekitar okupansi saat ini sekitar 15-20%. Jadi itu pun sangat berpengaruh terhadap para pelaku UKL dan para PKL yang ada di Lombok Barat. Harapannya Pak Saparudin, PPKM ini lanjut atau berhenti Pak? Karena kan sama-sama ini. Semestinya berhenti Pak. Kalau bisa berhenti Pak. Karena apapun yang namanya bahasa PPKM itu imbasnya sangat luar biasa terhadap para pelaku pelaku PKL yang ada di Lombok Barat. Tapi harapan kita itu adalah yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apapun yang kita hadapi oleh para PKL itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi harapan para PKL itu di saat seperti ini mereka berharap ada semacam ya mungkin bantuan seperti apa seperti yang pernah kita dapatkan kemarin. Harapannya pandemi segera berlalu sehingga PPKM tidak diperpanjang terus. Kasihan yang jualan sudah omsetnya sangat menurun, tetapi kita dikasih batasan sampai jam 10 malam. Itu Pak Ketum. Oke, terima kasih. Salam buat kawan-kawan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat, ya Pak Saparudin. Terima kasih. Silakan Bu Ida Purnamasari dari Sukabumi. Bu Ida, masih on? Silakan Bu Ida. Bu Ida nggak bisa online Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Yang ada suaranya siapa? Ya. Yang ada suaranya silakan, ya. Pak Ilham, Mbak Mega. Silakan. Hilang semua. Ini teknologi ya.
Monggo kalau ada tambahan dari Pak Armoko, dari Pak Kendedes, dari Pak Panji, Bu Indah, dari Pak Amron, juga Pak Muharoji. Tambahan Pak. Silakan Pak Armoko. Ya, sekarang saingan PKL udah banyak Pak. Ada Carrefour udah jalan di pinggir-pinggir jalan. Pizza Hut itu sudah di pinggir-pinggir jalan Pak. Jualannya. Oke. Iya, udah nyaingin PKL Pak dia Pak. Katanya ya kan kalau di dalam kan tutup Pak mall. Jadi jualan di luar Pak. Iya. Ada tulis ucapnya apa di Bangka. Jadi begini, kawan-kawan, kami mengangkat tema ini apa yang mau sama rakyat hanya ingin hidup sejahtera dan bahagia. Tak mau tahu pemerintah mau ngapain gitu ya. PKB nggak mau masuk kan? Tolong berubah ininya. Kemarin APKLI, KPPI, perasaan kok jadi apa? Halo. Mohon dari Bangka di unmute ya. Pak Armoko, saya tanggapi sedikit. Ya Pak. Kami akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa kembali kepada apa yang 5 tahun yang lalu kita sampaikan. Yang pertama, retail modern, toko modern tidak boleh masuk ke desa atau kelurahan. Hanya boleh masuk di kecamatan. Baik itu Alfamart, Indomart, dan setipenya gitu. Yang kedua, kita boleh menghadapi era digital ekonomi. Tapi digital ekonomi tidak boleh merenggut ekonomi rakyat. Oleh karena itu, digital ekonomi tidak boleh masuk ke rumah rakyat. Penghantaran barang melalui pos-pos yang ada di desa atau kelurahan. Sehingga perputaran ekonomi ini tetap akan dikendalikan oleh rakyat, dari dan untuk rakyat begitu. Nah, itu salah satu nanti yang akan kita dorong untuk disampaikan kepada Presiden, sehingga retail modern tidak masuk ke seluruh pelosok negeri ini. Digital ekonomi tidak boleh masuk rumah rakyat. Artinya nggak seperti hari ini, dari Grab, dari Gojek, dari Shopee, dari Lazada langsung ke rumah rakyat masing-masing. Dan nanti di tiap-tiap kampung, desa, nagari ada pos sendiri, sehingga kawan-kawan di desa itu mendapatkan sebuah peluang ekonomi. Nah, itu yang akan kita dorong untuk sektor perdagangan ke depan. Silakan yang lain, kawan-kawan, kalau ada yang perlu disampaikan. Pak Amron. Siap, betul. Apalagi yang mau disampaikan? Ya, ada sedikit tambahan itu dan informasi ataupun dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima untuk Provinsi Bengkulu. Kami dari PKL ini dan UMKM selalu mengikuti zaman. Jadi tidak mau menunggu daripada ataupun mengharapkan terlalu banyak terhadap pemerintah. Tapi kami selalu mengadakan pendekatan melalui kawan-kawan yang lain, dan kami juga di APLI ini membentuk suatu satgas APLI itu. Satgas APLI ini mendekati pedagang kaki lima untuk menghadapi era digital ini. Nah, dengan cara itulah kami melakukan aktivitas seperti sayur, tomat, cabai itu kita foto dan melalui kirim WA group. Dan sini nanti ada yang memesan ataupun itu kita langsung antar pakai kendaraan sepeda motor secara boleh dikatakan mungkin secara manual. Kita tidak mau kalah saing dengan yang lain gitu. Jadi kita tidak hanya selalu menunggu daripada kita mati kelaparan, ya lebih baik kita mencari hal-hal yang betul-betul bermanfaat bagi kita bersama. Jadi kita melakukan ini memang hanya untuk mencari sesuap nasi agar bisa hari ini
kita bisa makan dan menghidupi keluarga di rumah masing-masing. Jangan seakan-akan kita selaku pedagang kaki lima ini hanya berpatokan dengan pemerintah saja. Nah, sekarang ini sekarang udah level 3. Dan pembatasan apa yang dikatakan PPKM ini, ya kami tidak terlalu ambil peduli lah. Terserah sama pemerintah mau ngapain, mau PPKM dilanjut, mau PPKM di ini, kami tidak ini. Boleh dikatakan kami masa bodoh lah jadi sekarang ini. Udah capek. Jadi kami dari pedagang kaki lima ini kebijakan sendiri-sendiri lah. Karena sampai saat ini boleh dikatakan kaki lima ini 75% tidak ada terjangkit COVID. Tidak ada yang terjangkit itu. Jadi kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, dan masyarakatnya juga ya tidak mau mengambil sama pemerintah, begitu tuh. Oke, terima kasih Pak Amron. Saya terima kasih atas inisiasinya. Ke depan ini siapa yang mampu membangun basis komunitas ekonomi wilayah teritorial terhilir, lingkungan tetangga, RT, RW, masjid, gereja, pura, kuil, karang taruna, pengajian, dengan menggunakan digital ekonomi yang paling sederhana, grup WhatsApp, dan itu bisa membangun gerakan ekonomi dari oleh dan untuk rakyat. Itulah yang akan eksis di era digital. Saya punya keyakinan digital ekonomi tidak akan mampu secara totalitas untuk bisa masuk ke ekonomi akar rumput begitu. Saya kira kawan-kawan di seluruh Indonesia harus membangun basis pasar di wilayah teritori yang terhilir dan menggunakan teknologi digital yang paling sederhana begitu. Masih ada lagi? Silakan kalau masih ada tambahan. Sedikit lagi, Tung. Silakan Pak Armoko. Ya, mungkin untuk bagaimana retail yang modern ini tidak masuk, mungkin salah satunya perketat perizinan, Pak Ketua. Jadi perizinan sangat-sangat ketat sehingga Alfamart, Indomaret tidak bisa masuk seenaknya saja ke pelosok-pelosok desa-desa. Ya, jadi begini. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintahan Republik Indonesia tahun 2015. Saya waktu itu sudah ngasih surat kepada Presiden agar pelonggaran izin retail dan toko modern ini dibatalkan. Sejak itu jamur. Oleh karena itu, kita akan menyampaikan surat kembali kepada Presiden, dan saya minta kepada seluruh teman-teman di kabupaten, kota, dan provinsi untuk komunikasi intensif dengan kepala daerah. Tatkala bupati, wali kota tidak mengizinkan retail modern masuk, itu juga nggak bisa didirikan begitu. Tapi ini penting karena kita berharap ekonomi rakyat ini yang rohnya ada di pedesaan dan kecamatan tidak direnggut oleh kekuatan superkapitalis yang begitu dahsyat. Artinya, ekonomi rakyat harus kita pagari bersama-sama. Kita tidak menolak keberadaan retail modern. Kita juga tidak menolak keberadaan supermart, Indomart, atau ekonomi digital. Tapi bukan berarti keberadaan mereka menggeser dan menjajah ekonomi rakyat begitu. Masuk. Silakan Pak Muaroji, sudah masuk. Silakan. Sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ketum. Ya. Mana? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Izin Tum, tadi saya belum mengikuti materinya dari awal karena ada kendala teknis suara, nggak masuk tadi. Silakan Pak Moroji. Materinya cuma ya, kami judulnya bahasa Inggris itu, nggak ada lain. Silakan. Itu ya. Ya, yang penting pada intinya kami dari Kota Bengkulu ini tidak tahulah urusan apa itu konglomerat pemerintah. Yang penting kami masyarakat kecil ini, kelas menengah ke bawah ini, gimana caranya kami sejahtera, bahagia selalu, seperti yang diamanatkan Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau soal PPKM gimana Pak Moroji? Mau berhenti atau lanjut? Ya kalau bisa berhentilah PPKM itu. Andai pun masih mau berlanjut juga,
Cuman pemerintah jangan lepas tangan terkait kebutuhan masyarakat. Ya. Dengan adanya PPKN ini Pak, sangat terasa sekali pada kami masyarakat di bawah ini yang sehari-hari mencari rezeki, mencari makan dapat hari ini habis hari ini. Ya. Karena ada PPKM ini sulit sekali untuk mencari kehidupan Pak. Jadi kalau memang PPKM mau dilanjut, ya pemerintah harus bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya. Ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Moroji. Ya, salam buat kamu di Kota Bengkulu ya. Salam Siap, terima kasih. Bisa Songko ya. Kita berharap penanganan pandemi ini semakin hari semakin baik. Pemerintah juga terpanggil hati nuraninya untuk memberikan stimulus ekonomi dan PPKM segera dicabut. Silakan dari Bangka. Tadi siapa tadi? Silakan. Bangka, Ketum. Silakan. Ya, terima kasih Ketum. Kebetulan saya selaku sekretaris DPD APLI Kabupaten Bangka, Ketum. Ya, silakan Pak. Jadi kami informasikan bahwa permasalahan UMKM dan retail-retail yang menjamur sekarang itu sudah kami datangi masyarakat di sekitar toko modern itu, Ketum. Ya. Jadi kami sudah mendata bahwa masyarakat terganggu dengan adanya toko-toko modern itu, Ketum. Jadi untuk masukan di pusat, jadi mohon kepada Ketum untuk membuat surat kepada Bupati ataupun Gubernur untuk menghentikan kegiatan-kegiatan dari pasar-pasar modern tersebut. SKMHT. Izin Ketum, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Masih ada yang lain? Bisa menambahkan dong? Ya, silakan. Sementara itu dulu, Ketum. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya pribadi terkait virus corona. Saya yakin dan percaya virus itu ada, tapi virus ini membahayakan atau mematikan, itu saya masih tanda tanya. Mungkin Ketum bisa menjawab itu. Terkait dengan vaksin, vaksin ini terlalu memaksakan kepada rakyat untuk melakukan vaksin dengan ditakut-takuti dengan berbagai hal biar bisa vaksin gitu loh. Jadi mohon pencerahannya pada Ketum, vaksin ini apa manfaat dan fungsinya yang sebenarnya, baik dari bagi kesehatan pada tubuh kita maupun hal yang lain. Mungkin itu saja, Dok. Ya, terima kasih. Ya. Mohon yang lain di mute ya. Terima kasih Pak Moroji. Yang pertama, saya ini bicara sebagai dokter ahli kekebalan tubuh yang mempelajari tentang virus, vaksinasi, dan dampak-dampaknya. Virus COVID-19 ini dipastikan ada hari ini. Ya, ada hari ini. Yang kedua, semua penyakit karena virus itu bersifat bisa sembuh sendiri, self-limited diseases, melalui mekanisme kekebalan tubuh atau respon imun. Jadi sampai hari ini belum ada obat antivirus yang mematikan virus. Yang ada virus ini hilang dari tubuh kita melalui mekanisme pertahanan tubuh. Oleh karena itu, kekebalan tubuh itu bisa terdongkrak tatkala kondisi metabolisme homeostasis kita terjaga dengan baik. Di tubuh kita ini Pak Moroji ada imunoendokrinologi sistem.
Jadi setiap menghadapi apapun termasuk penyakit virus termasuk COVID-19 kita tidak boleh panik sindrom. Tidak boleh takut, tidak boleh galau. Tatkala itu ada di diri kita maka respon kekebalan tubuh langsung drop dan kita bisa kena penyakit yang fatal atau berat begitu. Itu yang pertama. Kekebalan tubuh itu Pak Muharoji bisa digunakan, bisa didapatkan. Sekolahnya Bapak terbayar 1.788. Mohon yang lain dimatiin dulu ya. Saya lanjutkan. Kekebalan tubuh itu Pak Muharoji bisa didapatkan secara alamiah. Tatkala kita kemudian mendapatkan kekebalan tubuh atau melalui vaksinasi. Vaksinasi itu memasukkan bagian daripada partikel virus atau bakteri ke dalam tubuh kita sehingga timbul respon kekebalan tubuh sehingga tatkala kita terpapar dengan barang yang sama kita tidak sakit berat atau fatal. Itu tujuan vaksinasi. Nah, vaksinasi virus corona ini memang belum ada efektivitasnya, baru ada efekasi. Namun vaksinasi aman. Minimal Pak Muharoji kalau kita sudah divaksin itu tidak mendapatkan penyakit yang berat atau fatal. Tatkala kita terinfeksi pun itu hanya ringan dan sembuh sendiri, begitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman pedagang kaki lima, UMKM dan teman-teman pengurus tanah air segera melakukan vaksinasi. Tidak ada ruginya sama sekali kalau vaksinasi. Persoalan COVID-19 ini kemudian penyakitnya berat, ya semua kembali ke daya tahan tubuh kita. Kalau kita fight, kita sembuh tanpa terpapar, begitu. Saya kira begitu. Artinya kuncinya kita pertahankan daya tahan tubuh, imun, serta jangan ada panik ya Pak ya. Iya, jangan betul. panik, jangan cemas ya. Ya, gizi bagus, duit banyak, ya, tidur nyenyak, tapi nggak tersandung COVID. Utang nggak ada. Utangnya dilunasi sama pemerintah begitu ya. Iya, ya. Monggo silakan. Sampaikan lagi. Silakan Pak Panji. Saat ini masyarakat sudah mulai pada kritis ya Pak. Keterangan dari Dr. Sri Fadilah, mantan Menteri Kesehatan, belum ada, kalau nggak salah ya Pak, belum ada analisa yang pasti tentang jenis vaksin. Belum ada efek panjangnya Pak. Itu seperti apa? Efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Mungkin efek jangka pendek saat yang Bapak jelaskan barusan ya. Hanya ini jangka panjangnya. Ya Pak Muji begini Pak Panji. Vaksinasi itu macam-macam Pak. Tergantung vaksinnya. Kita bicara soal vaksinasi influenza itu sepanjang hidup. Setiap tahun diulang, setiap tahun diulang. Itu vaksinasi influenza. Kalau kita bicara vaksinasi TBC cuma sekali seumur hidup. Kalau kita bicara vaksin DPT 2 kali suntik, di booster 5-10 tahun lagi disuntik lagi. Jadi memang tergantung daripada penyebab penyakit yang kita vaksin. Kedua, soal keterangan Dr. Siti Fadilah. Sampai hari ini memang belum ada yang bisa membuktikan secara efektivitas. Baru ada efikasi. Efikasi itu diizinkan digunakan dalam kondisi force majeure, darurat, begitu. Kenapa? Karena waktu pandemi COVID ini baru berlangsung sejak tahun 2019 sampai hari ini baru 2 tahun. Untuk mendapatkan efektivitas sebuah vaksin, itu butuh waktu minimal 3-4 tahun. Makanya semua vaksin yang beredar hari ini, izin edarnya adalah izin edar kedaruratan, yang hanya bisa memberikan efikasi. Yang paling penting adalah vaksin ini aman, vaksin ini bisa menimbulkan respon kekebalan tubuh, sehingga kalau kita terpapar, minimal gejalanya ringan, tidak berakibat penyakit berat atau fatal. Kembali lagi, saya sudah meminta kepada Presiden Jokowi
dan beberapa kali, 5 kali webinar dengan 5 kementerian, harus ada satu sumber soal COVID-19 ini. Nggak boleh Satgas COVID yang ngomong tentang vaksinasi, tentang prevent, promo, treatment, dan yang lainnya. Harus melalui satu pintu Kementerian Kesehatan. Karena saat ini banyak informasi hoax dan banyak informasi yang tidak bisa dipercaya. Sinyal, Pak. Silakan. Sinyalnya udah nggak bagus ya? Barangkali udah habis nih jatah anunya, apa virtualnya? Sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Insya Allah aspirasinya kami perjuangkan dan kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait pemerintah maupun swasta. Intinya adalah kita tidak ingin negeri ini menangani COVID. Saya kira itu, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan insya Allah kita sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.